Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali masih dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini tema pembahasan kita adalah cara mengucapkan huruf hijaiyah berharokat sukun. Sahabat salami rahimakumullah, ketika kita mendapati huruf hijaiyah berharokat sukun, maka ada beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, huruf hijaiyah berharokat sukun dibaca dengan cara ditekan, ditahan sejenak, tidak dipantulkan, dan ditampakkan secara jelas makhraj dan sifatnya. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, kita dapati ain berharokat sukun. Kita baca dengan ditekan, ditahan sejenak, kemudian kita tampakkan makhraj dan sifatnya. Terasa makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah, sedangkan salah satu sifatnya dari huruf ain adalah jahr, yaitu tertahannya nafas. Lalu pada dzikrok, pada kaf sukun, itu juga kita dapati sangat terasa bahwa makhrajnya ada di lidah bagian belakang. Kemudian salah satu sifatnya adalah hamas, yaitu mengalirnya nafas. Kemudian kaidah yang berikutnya, apabila yang berharokat sukun adalah 5 huruf yang biasa disebut huruf qalqalah, yaitu huruf ba, jim, dal, bo, dan qaf, maka cara membacanya selain ditekan juga dipantulkan. Kenapa harus dipantulkan pada kelima huruf ini? Karena kelima huruf ini dalam keadaan sukun terjadi tekanan pada makhrajnya. Selain itu, ketika kelima huruf ini dalam keadaan sukun, ada 2 sifat yang terjadi bersamaan, yaitu sifat jahr, yaitu tertahannya nafas, dan juga sifat syiddah, tertahannya suara. Jadi 5 huruf ini memiliki 2 sifat tersebut yang terjadi bersama-sama. Ini termasuk yang menyebabkan munculnya suara tambahan berupa pantulan. Dalam prakteknya, pantulan ada kalanya sedang, ada kalanya sangat kuat. Insya Allah itu kita bahas dalam pembahasan khusus tentang huruf qalqalah. Perhatikan contoh berikut ini. Lam yalid wa lam yulad. Ya, terdapat dal sukun, di mana cara bacanya kita tekan dan kita pantulkan. Kemudian kaidah yang berikutnya, apabila huruf hijaiyah yang berharokat sukun adalah huruf nun atau huruf mim, maka cara membacanya adalah dengan cara ditekan, ditahan, dan didengungkan. Di sini ditekannya agak tidak terlalu kuat, tetapi yang terpenting adalah didengungkan. Berapa lama dengungnya? Dengungnya bervariasi. Insya Allah kita akan bahas secara khusus tentang dengung atau hunah. Kali ini kami hanya akan menyampaikan bahwa setiap huruf nun dan huruf mim dalam keadaan sukun, maka cara bacanya adalah dengan cara didengungkan. Kali ini kita akan mengambil contoh yang dengungnya pendek. Perhatikan contoh berikut ini. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tanhar, walaupun pendek tetapi tetap ada dengungnya. Kemudian yang pada huruf mim, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'una, wa yam, ada dengungnya walaupun sedikit. Tidak boleh kita membaca seperti ini, misalkan wa yamna'unal ma'un.
Karena bacaan seperti itu berarti kita menghilangkan sama sekali sifat dengung dari huruf mim. Kemudian kaidah yang terakhir, apabila yang berharokat sukun adalah huruf ya atau huruf wawu, baik dalam keadaan lin ataupun dalam keadaan sebagai huruf mat, maka cara bacanya adalah dengan cara dibaca secara lembut, bukan ditekan tapi dibaca secara lembut. Perhatikan contoh berikut ini. Wattini waszaitun. Sekali lagi, wattini waszaitun. Tidak boleh kita baca begini, misalkan ditekan. Wattini waszaitun. Tidak begitu. Jadi apabila yang berharokat sukun adalah huruf wawu atau huruf ya, baik dalam keadaan lin ataupun sebagai huruf mat, maka cara bacanya adalah dengan cara dibaca secara lembut, bukan ditekan. Sebagai huruf mat di situ dibaca panjang, sedangkan sebagai huruf lin cukup dibaca secara lembut saja. Sahabat salami rahimakumullah, demikian pembahasan kita tentang cara mengucapkan huruf hijaiyah berharokat sukun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.